Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau membahas mengenai kisah-kisah urban legend yang berasal dari Korea Selatan. Negara yang terkenal sama K-popnya ini punya segudang kisah misteri loh guys. Mau tahu gimana ceritanya? Check this out! Kisah pertama kali ini adalah tentang The Sesame Seed Bed. Zaman sekarang yang serba modern ini, kebutuhan untuk tampil cantik udah jadi suatu keharusan ya guys. Sebenarnya sih nggak ada masalah sama hal ini selama kita ini nggak pernah merugikan orang lain. Jadi awal kisah mengenai urban legend ini adalah tentang ada seorang gadis muda yang merasa dirinya itu kurang cantik dan menarik dan ingin mencoba segala hal untuk menjadi lebih cantik dan lebih menarik dipandang. Suatu hari, gadis ini mendengar sebuah perawatan kecantikan baru dari seseorang, dan perawatan kecantikan ini dapat membuat kulit menjadi lebih cerah, lembut, serta cantik. Dan perawatan ini adalah mencampurkan biji wijen ke dalam bak mandi atau ke dalam bathtub dan merendamnya selama beberapa jam. Gadis ini sangat bersemangat untuk mencobanya. Setelah beberapa jam berlalu, gadis ini ternyata nggak keluar-keluar guys dari kamar mandi. Dan ibunya sang gadis ini sudah mulai khawatir. Terus dipanggilnya lah anaknya ini. Setiap dipanggil, anaknya ini selalu mengatakan, "Sebentar Ma, tunggu ya." Namun setelah dipanggil-panggil ini nggak keluar-keluar juga, akhirnya ibunya ini memaksa masuk ke kamar mandi dan memeriksa anak gadisnya ini. Ibunya ini sangat terkejut dengan apa yang dilihat. Biji wijennya ini telah tersebar ke seluruh tubuh putrinya dan biji wijennya ini sudah tumbuh berakar dan menempel di kulit putrinya ini di antara setiap kerutan dan setiap pori-pori. Gadis ini marah dan bersedih atas keadaan ini. Lalu dia ini duduk di sudut kamar mandi mencoba membuang biji wijen yang ada di kulitnya ini menggunakan tusuk gigi guys. Urban legend ini menunjukkan betapa terobsesinya sebagian besar gadis-gadis di Korea Selatan terhadap kulit dan penampilan mereka. Next, ada kisah pembunuh di dalam elevator atau lift. Kisahnya adalah dulu ada seorang gadis berusia 19 tahun bernama Haruko yang sedang berkuliah di salah satu universitas besar di kota. Suatu malam dia ini harus pulang tinggal larut malam di perpustakaan kampusnya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Hari sudah hampir tengah malam ketika si Haruko ini harus pulang ke rumah. Haruko ini tinggal di sebuah apartemen tua di lantai 14. Dia masuk ke lift apartemennya, terus dia memencet tombol 14 tombol rumahnya, dan ketika pintu lift ini mau tertutup, tiba-tiba ada seorang pria tampan yang berlari-lari menuju ke arah lift. Pria tersebut memberikan tanda atau sinyal kepada si Haruko ini untuk menunggunya. Dan setelah lelaki tersebut berhasil masuk ke lift sambil terengah-engah gitu kan, kehabisan nafas, lelaki tersebut bertanya ke Haruko, "Kamu tinggal di lantai 14?" sambil melihat ke tombol 14. Lalu Haruko menjawab, "Iya." Dan pria tersebut menjawab lagi, "Oh, saya tinggal di lantai 13." Sambil tangan lelaki tersebut menekan tombol 13. Lift pun melesat naik. Haruko dan pria tampan tersebut pun tetap diam, sambil sama-sama keduanya ini mencuri-curi pandang sesekali lalu tersenyum. Tiba-tiba pintu lift ini terbuka di lantai 13. Pria itu pun harus keluar dari lift sambil mengucapkan "sampai jumpa lagi". Lalu dibalas oleh Haruko yang mengatakan, "Ya, sampai jumpa lagi". Saat pintu lift ini mulai menutup, tiba-tiba si pria ini balik badan dong guys. Sambil mengeluarkan pisau, pria tersebut mengatakan, "Ya, bertemu di atas". Pria tersebut kemudian berlari menuju tangga darurat ke lantai 14. Haruko ini mulai panik dan ketika lift ini membawa dia ke lantai 14, pintu lift ini tiba-tiba tuh terbuka dan pria tersebut sudah menunggunya di depan pintu lift ini. Banyak orang-orang di Korea percaya bahwa kisah ini sebenarnya adalah kisah nyata, bukan hanya mitos semata. Kalian percaya kisah ini? Next, ada Mulguishin atau hantu air dari Korea. Mulguishin adalah hantu yang bersemayam di dalam air. Mulguishin ini diyakini bisa memberikan mimpi buruk bagi orang-orang yang suka bermain di air.
Mulguation ini biasanya muncul di danau, di laut, bahkan di bak mandi sekalipun. Pokoknya segala yang ada air-airnya guys, dia ini bisa muncul. Mereka ini menampakkan diri biasanya tuh hanya setengah badan, hanya rambut, atau tangannya saja yang sangat panjang. Konon katanya, Mulguation ini dikisahkan sebagai korban yang pernah tenggelam. Mereka ini nggak sadar kalau mereka ini sudah meninggal dunia. Mereka menyeret para korbannya dengan lengan panjangnya sehingga meninggal dunia. Karena dikabarkan hantu ini sangat kesepian dan membutuhkan teman. Mereka tidak suka sendirian di air dingin guys. Jadi mereka akan menangkap para perenang dan menyeretnya ke perairan dalam untuk menemaninya di dalam air. Urban legend yang keempat adalah kisah dari The Hollow Eye Woman. Tepat di utara kota Seoul ada sebuah jalan raya yang dinamakan Jayuro. Jalan ini dibangun pada tahun 1992, membentang dari antara daerah Goyang dan daerah Paju. Jalan ini dibuat lumayan cukup panjang ya guys, sejauh 49.967 km dari Seongdori sampai ke Ogamri. Wisatawan dapat melihat Korea Utara dari jalanan ini. Meskipun jalan raya ini sangat bermanfaat, tapi ternyata juga menyimpan sebuah kisah misteri loh guys. Jalan raya Jayuro ini terkenal dengan cuacanya yang sangat berkabut dan tidak memiliki banyak lampu jalanan. Sehingga menyebabkan banyak sekali terjadi kecelakaan-kecelakaan karena jarak pandang yang buruk di jalan ini. Tapi banyak juga orang yang menganggap ini sebagai kekuatan dari supranatural. Beberapa pengemudi mengatakan jika kabut ini menghilang, maka mereka akan melihat ada seorang wanita di pinggir jalan meminta tumpangan kepada mereka yang sedang berkendara seorang diri. Kalau dari jauh, sepertinya wanita tersebut mengenakan kacamata hitam ya guys. Tetapi ketika mereka ini semakin mendekat dengan wanita tersebut, mereka menyadari bahwa mereka itu salah guys. Ternyata mata wanita tersebut telah dicongkel sehingga menyebabkan adanya rongga hitam atau kosong di wajahnya. Asal-usul mengenai hantu wanita ini sebenarnya nggak diketahui ya guys. Banyak yang percaya bahwa sebenarnya hantu wanita inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan di jalanan itu. Entah karena kekuatan si hantu ini atau karena memang sang supir ini ketakutan setelah melihat sosok hantu ini. Ada beberapa cerita mengenai pengalaman mereka yang telah memberikan tumpangan kepada si hantu wanita ini. Biasanya wanita ini tiba-tiba menghilang gitu di tengah-tengah perjalanan, atau pernah ada sebuah taksi yang menerima tumpangan penumpang wanita ke sebuah alamat. Setelah si supir taksi ini memasukkan alamatnya ke dalam GPS-nya dia, dan ternyata rute perjalanannya ini adalah ke sebuah kuburan guys. Kebayang guys kalau kita jadi supir taksinya ini, gimana perasaan kita? Kisah urban legend terakhir kita adalah kisah dari rumah sakit jiwa yang terkenal Gonjiam. Bangunan ini berlokasi di kota Gwangju, Provinsi Gwangdo. Dulunya merupakan sebuah rumah sakit jiwa Gonjiam yang didirikan pada tahun 1950-an. Dulunya rumah sakit jiwa ini merupakan salah satu rumah sakit jiwa yang memiliki reputasi terbaik pada zamannya. Pasien di rumah sakit ini nggak cuma pasien dengan gangguan jiwa biasa aja ya guys, tetapi ada juga tentara-tentara yang sedang depresi sehabis pulang berperang dirawat di rumah sakit ini. Karena letaknya yang berada di tengah-tengah pemukiman, makanya akses menuju rumah sakit ini sangatlah mudah guys. Sayangnya, rumah sakit jiwa ini udah nggak beroperasi lagi guys. Bangunannya udah rusak, tidak terawat, dinding catnya pun sudah terkelupas, banyak sampah, lembab, dan sudah dipenuhi oleh tanaman-tanaman liar yang dapat membuat rumah sakit jiwa ini serasa tuh sangat angker. Ya guys, rumah sakit Gonjiam ini telah diakui sebagai rumah sakit jiwa yang berhantu. Bahkan menurut CNN, rumah sakit jiwa ini merupakan tempat paling seram di Korea Selatan. Konon katanya, pasien dan perawat-perawat di rumah sakit jiwa Gonjiam ini meninggal secara misterius guys. Tidak ada satu orang pun anggota keluarga dari korban yang buka suara mengenai hal ini yang sangat membuat janggal. Alasan kematiannya pun sangat beragam. Ada yang bilang karena eksperimen dari seorang dokter gila yang membuat mereka semua itu mati terbunuh.
Ada juga yang mengatakan karena adanya pengelolaan limbah yang tidak terurus. Ada juga yang mengatakan bahwa finansial dari rumah sakit ini sedang terganggu, makanya diadakanlah pembunuhan massal. Rumah sakit Gonjiam ini sendiri masih beroperasi sampai dengan tahun 1995. Dan pada tahun 1996, pemilik dari rumah sakit tersebut kabur dong karena pemerintah berniat untuk mengusut kasus ini. Saking terburu-burunya dia kabur, sampai-sampai sang pemilik ini tidak sempat membawa barang apa-apa dari rumah sakit ini. Sejak tahun 2011, rumah sakit Gonjiam ini akhirnya resmi ditutup dan disegel oleh pemerintah atas permintaan pihak keluarga pemilik. Walaupun di depan pagar ada tanda dilarang masuk, namun banyak sekali turis-turis maupun orang Korea asli yang penasaran akan kengerian dari rumah sakit Gonjiam ini. Beberapa di antara dari para pengunjung mengaku bahwa pernah melihat ada penampakan atau mendengar suara-suara aneh dari dalam gedung. Apakah kalian berani untuk datang ke rumah sakit jiwa Gonjiam ini? Komen di bawah ya. Demikian guys cerita kita untuk hari ini, urban legend yang berasal dari Korea Selatan. Semoga kalian suka ya guys sama cerita hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube gue dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!